Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi kafah. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pak Anwar Abbas, Pak Bambang, Pak Hartono, Mas Azrul, ada Mas Alexander dan semua tamu tokoh mitra yang tadi sudah disapa oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup. Tanpa bisa saya sapa satu persatu, mohon maaf. Serta hadirin para peserta konferensi dan rapat kerja nasional Majelis Lingkungan Hidup seluruh Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir untuk pembukaan konferensi dan rapat kerja Majelis Lingkungan Hidup. Saya mohon maaf karena habis amanat ini terus ke Medan, besok pagi membersamai Presiden untuk pembukaan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kebetulan pesawat yang dipesan Pak Anwar belum jadi. Ya. Sehingga harus sesuai jadwal pesawat komersial. Itu gurau saja. Jadi Pak Anwar itu di mana-mana selalu menyebut akan beli pesawat 2 gitu. Satu untuk saya, satu untuk beliau. Tapi sampai sekarang belum. Nanti insya Allah akan banyak pandangan-pandangan yang bersifat kebijakan, langkah-langkah maupun juga tentu pandangan keilmuan yang objektif tentang bagaimana lingkungan hidup kita, baik dalam skala nasional di mana kita hidup maupun dalam skala global. Yang kali ini diangkat tema yang juga menjadi tema dunia tentang perubahan iklim. Ada para ahli yang nanti tentu akan bicara. Saya akan menyampaikan pandangan Muhammadiyah dalam konteks yang lebih bersifat teologis. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dalam beberapa dekade terakhir itu masyarakat dunia resah dengan perubahan iklim. Bahkan ada penulis yang menulis sebuah buku Uninhabitable Earth, bumi yang tidak bisa lagi kita huni karena perubahan iklim. Kata penulis ini bahwa jika kita cemas tentang bom nuklir atau bom atom pasca Perang Dunia Kedua, ada ancaman terbesar lebih dari ancaman bom, yakni perubahan iklim, di mana perubahan iklim telah menimbulkan banyak dampak yang luar biasa terhadap lingkungan kita hidup. Udara yang sudah tidak lagi bisa kita hirup dengan baik, laut yang disebut sekarat karena ada banyak limbah dan kerusakan di laut, selain kerusakan yang telah lama di darat dengan segala ekosistemnya. Kita mencemaskan dan realitas juga menunjukkan betapa pencemaran sungai, gitu ya, kerusakan hutan dengan seluruh dimensinya, kemudian sumber daya alam kita yang terkuras
lebih-lebih bagi sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, dan lain sebagainya. Bahkan di sekitar kita sekarang cemas dengan produk plastik yang begitu memadati setiap sentimeter ruang kita, sampai sekarang beberapa kota kemudian tidak menyediakan kantong plastik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, problem-problem ini sebenarnya bermula dari relasi yang buruk antara manusia dan lingkungannya. Menurut para ahli, bahwa sekarang kita hidup di era Anthropocene. Ya. Anthropocene adalah sebuah fase dari perkembangan hidup manusia di mana seluruh perilaku dan cara berpikir manusia itu mempengaruhi lingkungan hidup kita. Sehingga ketika ada banyak kerusakan yang kita cemaskan tadi, itu sesungguhnya kembali pada seberapa jauh kita telah berkontribusi pada hancurnya ekosistem, pada perubahan iklim yang nanti berbalik akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, baik secara lahir maupun juga secara fisik. Nah, era Anthropocene ini sebenarnya juga membawa dampak yang bersifat epistemologi. Seorang penulis, Ross Creighton misalkan, dia menyebut bahwa pengaruh globalisasi, penggunaan teknologi gitu ya, termasuk teknologi yang super canggih, bioteknologi dan macam-macam, itu pada akhirnya jika manusia sadar, kata dia, itu semestinya membuat manusia untuk mengkoreksi kembali apa yang menjadi epistemologi mereka hidup, apa yang menjadi alam pikiran kosmologis mereka, bagaimana memperlakukan alam. Kalau kita lihat perkembangan sejarah manusia itu kan pertama zaman mitologis, di mana manusia hidup secara epistemologis atau kosmologis sangat bukan hanya menyatu, dia bahkan mensubordinasikan diri dengan alam. Dulu misalkan di berbagai tempat itu masyarakat yang disebut masyarakat setempat atau masyarakat orang nyebut primitif, sebenarnya enggak primitif itu, atau masyarakat di era kuno atau di era yang lampau, itu selalu banyak larangan tentang lingkungan gitu ya. Jangan masuk ke kawasan situ karena di situ banyak apa selalu dibilang entah hantu atau makhluk yang bisa membawa dampak buruk pada kita. Lalu manusia menjaga diri dari tidak datang ke tempat itu. Padahal mungkin itu adalah kawasan yang memang manusia punya caranya sendiri. Itu yang disebut di belakang hari baru orang paham tentang apa yang disebut dengan local wisdom. Di pantai Laut Selatan ada ini, ada itu gitu kan. Padahal sejatinya juga hasil penelitian kan tidak ada makhluk halus yang ada di situ. Yang ada ya relief alam yang sangat curam, yang ketika manusia masuk ke situ nggak bisa kembali lagi kan itu. Tapi itulah alam ketika manusia hidup dengan mitologis gitu ya. Lalu berkembang pada situasi dan pola pikir apa yang disebut dengan ontologis. Manusia mulai berjarak dengan alam. Lalu muncul ilmu pengetahuan. Lalu muncul teknologi yang bersifat sederhana. Di situ manusia mulai bisa mengatasi rahasia-rahasia alam, tapi masih terbatas karena teknologinya terbatas. Nah, baru pada tahap yang akhir, era yang disebut dengan era fungsional, yang tadi disebut era Anthropocene, di mana manusia sangat dominan terhadap alam.
Disitulah lahir kapitalisme yang mencoba untuk mengolah, mengeksploitasi seluruh apa yang terkandung di alam dan lingkungan hidup untuk meraih kepentingan manusia itu sendiri, lebih-lebih yang bersifat ekonomi. Nah, kapitalisme itu kemudian bertumbuh kembang dalam era kosmologi yang bersifat fungsional. Lahirlah pandangan tentang pragmatisme, misalkan orientasi yang serba nilai guna gitu ya. Ya kalau alam, kalau emas, kalau batu bara, kalau minyak dan semua yang ada terkandung di alam itu bisa kita eksploitasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan yang sebesar-besarnya, kenapa tidak? Nah, itulah era fungsional, era manusia hanya berpikir tentang kegunaan, kemanfaatan, keuntungan. Nah, dalam konteks itulah kita tahu watak manusia itu ketika kesadarannya tentang keuntungan itu begitu besar, maka dia tidak pernah puas untuk meraih keuntungan sebesar-besar, lebih besar dari itu. Yang dalam Al-Quran manusia itu diberi nafsu yang disebut dengan at-takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu punya hasrat indrawi, punya hasrat bahkan akal pikiran yang tak terbatas, yang dengan itu dia tidak akan pernah puas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya sampai dia mati ya gitu. Nah, perkembangan itu terus, cuman masalahnya kapitalisme itu selalu memanjakan manusia dengan segala hasratnya. Yang hasratnya serba indrawi gitu ya, dia akan terpuaskan untuk selalu mengejar materi. Yang hasratnya juga bersifat kesenangan-kesenangan yang bersifat ruhani, tapi ruhani yang bersifat rasa dan sebagainya, dia akan terus juga dimanjakan kesenangannya. Maka orang suka rekreasi dan segala macam. Jadi kalau pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat hiburan, orang tidak pernah capek. Tapi begitu datang ke perpustakaan, ya gitu kan, misalkan itu. Begitu datang ke pengajian, itu bahkan khutbah yang hanya 15 menit saja itu sudah ngantuk semua gitu ya. Nah, hasrat itu dieksploitasi oleh kapitalisme. Maka sampai kapanpun itu betul apa yang ditulis oleh Francis Fukuyama tentang the end of history, bahwa sejarah manusia itu sebenarnya tidak akan berakhir karena kemenangan ada di kapitalisme. Nah, kenapa kapitalisme itu menang? Karena dia selalu mampu memenuhi hasrat manusia sampai at-takasur tadi. Nah, tapi mulai sadar orang bahwa perubahan iklim menghancurkan kehidupan, ancamannya melebihi bom nuklir. Kita merasakan di sekitar kita efek rumah kaca. Tadi Pak Hartono juga cerita tentang bagaimana kita restorasi tentang mangrove, tentang gambut. Coba kita ada di negara yang memang kawasan gambutnya tadi sampai 22 juta hektar ya. Tapi kita tidak pernah punya knowledge tentang gambut, kan gitu. Kita ada di kawasan yang lingkungan kita banyak mangrove, tapi kita tidak punya knowledge tentang mangrove. Bahkan hutan kita kan 99 juta kilometer itu ya. Hektar ya. Iya, itu luas sekali. Hutan kita hutan nomor 3 di dunia. Luar biasa sebenarnya. Banyak kekayaan, rempah-rempah kita bahkan nomor 1 di dunia. Emas, batu bara, sebenarnya kita ini potensial sekali di dunia. Tetapi apakah itu semua membawa pada kemakmuran bersama? Ini masalah. Jadi alam dan lingkungan hidup itu tidak membuat manusia
itu merata memperoleh kemakmuran karena ada sistem, ada segolongan pihak yang ingin menguasai dengan seluas-luasnya, sebesar-besarnya tanpa berpikir tentang orang lain. Yang kedua, orang tidak sadar bahwa alam yang diciptakan Tuhan itu ada sunatullahnya, sebagaimana hukum organisme hidup. Ada sesuatu yang bisa diperbaharui, ada sesuatu yang tidak bisa kita perbaharui. Manusia tidak bisa seenaknya untuk mengeksploitasi, tetapi susah ketika nafsu mengeksploitasi itu sedemikian rupa. Nah, Islam itu berada di jalur yang tawasud, tengahan, dalam memandang kehidupan, termasuk memandang lingkungan alam tempat kita hidup. Di satu pihak, Allah itu menciptakan bumi, langit, dan seluruh isinya memang untuk diolah dan diabdikan untuk kehidupan manusia, bukan untuk dikeramatkan dan bukan untuk tidak diapa-apakan, memang harus diolah. Maka manusia itu diciptakan dalam dua fungsi, satu sebagai khalifatu fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi. Perangkatnya apa? Akal pikiran. Lalu dengan akal pikiran manusia berilmu, menguasai teknologi. Dan ketika manusia berilmu, menguasai teknologi, kemampuannya itu melampaui yang apapun yang ada dalam dirinya. Misalkan kita sekarang dengan teknologi IT, tidak pernah membayangkan hidup menjadi serba digital. Dan itu bukan lagi realitas maya. Dunia digital kita ini sudah realitas nyata. Tetapi hidup kita di tengah realitas nyata itu, menurut seorang filosof Jean Baudrillard, dia mengatakan bahwa manusia terjebak pada simulakra. Simulakra itu realitas yang kemudian membuat kita hidup dipengaruhi oleh realitas maya itu, lalu kita menjadi banyak permainan gitu ya, kira-kira begitu. Coba Bapak Ibu sekalian, benda kecil yang ada di tangan Ibu sekalian itu kan sebenarnya dengan isinya yang canggih, itu kan tetap saja benda. Kalau Bapak Ibu membanting sekarang juga banting dan hancur ya, nggak berfungsi juga. Tapi apa yang terjadi? Sejak kita tidur sampai bangun kembali, benda ini sekarang sudah mengikat kita. Hilang 5 menit saja, gelisah. Iya, betul kan? Iya, itu yang disebut simulakra. Realitas telah mengubah kita dalam pola hidup yang bukan kita yang menghendaki, tapi dia yang menghendaki kita. Dia yang mengatur ritme kita, bukan kita yang mengatur ritme. Persis dalam kehidupan yang disebut antroposen itu, bahwa alam sekarang karena dieksploitasi, dia lalu marah dan menciptakan banyak petaka dalam kehidupan. Dulu mungkin di zaman Nuh itu banjir bandang yang luar biasa, karena perilaku manusianya saat itu juga merusak lingkungan. Negeri Madian hancur, negeri Sabah juga hancur. Itu karena relasi alam dan manusia itu tidak harmonis, tidak integratif. Maka agama mengajarkan, biarpun alam dan lingkungan itu harus diolah oleh manusia yang bernama khalifah fil ardh. Ingat, manusia pada saat yang sama itu juga sebagai Abdullah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Nah, sebagai Abdullah, sifnya apa? Iman. Iman itu melahirkan tanggung jawab moral, tanggung jawab etik. Oke?
bahwa alam itu menghasilkan begitu banyak kekayaan, tapi ingat, nah iman akan mengingatkan, kekayaan yang sebanyak itu pertama tidak boleh kamu ambil seluruhnya. Ingat, ini untuk generasi yang akan datang. Dan sebaliknya, kalau kamu habiskan sekarang, akan berbalik menghancurkan hidupmu. Kira-kira begitu. Iman yang mengajari kita tentang etik dan tanggung jawab. Kemudian pada saat yang sama juga, bahwa ketika iman itu mengajarkan etik, mengajarkan tanggung jawab, sesungguhnya itu menyelamatkan manusia sendiri. Oh, berarti alam itu juga dengan responsibility kita tidak dihancurkan, nanti generasi yang akan datang masih akan bisa menikmati. Persis seperti makan dan minum. Kulu washrobu wala tusrifu, kan gitu. Makan, minum, tapi ingat jangan berlebihan. Kata para dokter bahwa penyakit kita itu sering begitu akut karena pola hidup kita, pola makan kita. Jadi pola hidup kita, pola makan kita itu juga mempengaruhi kadar kesehatan kita, kira-kira begitu. Maka disuruh ambil yang sederhana, ambil apa yang tengahan. Maka kita diajari puasa gitu ya. Coba lihat sekarang bahwa sumber petaka kehidupan itu selain materi, kekuasaan misalkan. Orang diberi kadar kekuasaan itu terbatas atau secukupnya. Lalu manusia menciptakan sistem agar dirinya tidak hancur. Kenapa? Kata Hobbes, manusia itu punya jiwa homo hominilobus. Karena dia berlomba ingin berkuasa, lalu saling membunuh. Habil dibunuh Kabil, padahal saudara. Apalagi orang lain. Ketika kekuasaan itu saling berebut, dia akan rela untuk saling bunuh, hatta dia kawan sendiri, sahabat sendiri, dan orang paling berharga dalam hidupnya. Tetapi itulah kekuasaan. Lalu ketika ada tren itu, manusia menciptakan lagi sistem, oh supaya tidak seperti itu, batasi kekuasaan. Tapi yang namanya hasrat kuasa itu kan sering melampaui sistem. Manusia sering mencari akal lagi supaya sistem diubah-ubah, kira-kira gitu kan gitu. Ya mirip-mirip begitu gitu kan. Itulah kehidupan. Maka harus ada titik berhenti siapapun dia untuk tidak terus berkuasa. Karena apa? Nanti akan berbalik pada dirinya dan menciptakan kerusakan bagi ekosistem yang kita bangun. Nah, disitulah iman. Disitulah ruhani. Disitulah rasa syukur. Oh, kalau kita sudah diberi anugerah Tuhan, ingat tempat kita berdiri dan tempat kita berhenti. Jangan melampaui batas. Ketika kita sedang senang-senangnya makan, jangan terus berhenti. Nah, saya yakin epistemologi yang seperti itulah sebenarnya yang diajarkan Islam. Dan Muhammadiyah mencoba menyebarluaskan pandangan seperti itu. Di satu pihak kita harus maju, olah lingkungan kehidupan kita, manfaatkan yang ada dan diberikan Tuhan, tetapi secukupnya dan tidak boleh melampaui batas. Cuman kita tidak bisa sendiri, perlu bersama. Muhammadiyah bersama seluruh kekuatan termasuk dengan pemerintah, mari bersama-sama mengolah lingkungan hidup kita, mengolah sumber daya alam kita, produksi dengan baik, tetapi jangan melampaui batas. Agar batas tidak terlampaui, bikin sistem, bikin aturan, bikin regulasi. Tapi ingat, aturan regulasi itu tidak untuk dilanggar, tapi untuk kita taati bersama. Kuncinya apa? Iman, moral, dan etik. Maka lingkungan hidup pun memerlukan iman, etik, dan moral. Mudah-mudahan forum ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik dan menjadi langkah kita untuk
di satu pihak mengolah lingkungan dan merawatnya, di pihak lain kita manusia menjadi lebih baik, lebih sejahtera, tapi juga lebih beriman dan bertakwa. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka konferensi dan Rakernas Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semoga Allah merahmati kita. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.